Oke, Shalom Shalom teman-teman. Yuters. Iya, Ketemu lagi bersama kita dua cowok ganteng. Wih, yoi, si paling si ganteng. paling ganteng. Emang boleh. Emang boleh seganteng itu. Iya, kalau minggu lalu kita sudah membahas bonus Tentang pornografi demografi secara umum, 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 betul ya, umum, umum ya. umum. Dari latar belakang, kenapa bisa terjadi, Betul, manfaat, tantangan, manfaat. dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman belum nonton, nonton dulu yang Episode episode sebelumnya. sebelumnya. Biar nyambung. Betul. Karena ini Ini berkesinambungan. berkesinambungan. Iya. Yoi. Koneksi kita mantap, mantap. Mantap. Oke. Untuk sesi yang kedua ini kita masih tetap membahas tentang bonus demografi, tetapi secara Dari pandangan gereja. Kristen, Betul ya, dari gereja pandangan dan gereja. Kristen. Betul. Nah, dan gak lupa juga kita masih bersama dengan Pak Pak Darmanto. Bapak Pendeta Iya. Sudarmanto. Iya, terima kasih Bapak sudah mau berbagi bersama dengan kita. Oke. Ya, langsung saja Bro. Langsung saja mungkin ya. Nah, dengar-dengar Pak Darmanto kemarin habis rilis buku ya Pak ya. Nah, tentang bonus demografi Bonus juga ya Pak, tapi dari sudut pandang gereja. Kristen. Ya mungkin apa sih Pak yang mendasari Bapak kemarin kok sampai nulis buku ini gitu Pak? Iya, oke. Ya, ini ceritanya agak panjang dikit ya. Oh, gak apa-apa, Pak. Ke Panjang. belakang. Iya, gak Ke apa-apa. belakang. Ya, saya kan hamba Tuhan. Saya pendeta. Saya dosen di ngajar di sekolah teologi ya, sekolah Alkitab. Sudah tahun ini udah 40 tahun saya melayani. Nah, tetapi kira-kira ya 15 tahun yang lalu itu saya sudah mulai memikirkan nanti ke depan ini apa yang saya harus lakukan. Nah ini saya gumuli lah di hadapan Tuhan. Nah tapi karena saya memang berasal dari keluarga yang miskin, meskipun di kota besar, tapi keluarga saya miskin dan sebagainya. Saya juga berlatar belakang dari keluarga yang bukan Kristen ya di situ. Nah ketika saya udah bertobat, saya menerima Yesus, saya menjadi Kristen, lalu saya mendapat panggilan khusus untuk melayani Tuhan, ya akhirnya saya melayani Tuhan. Nah, kira-kira 15 tahun yang lalu itu, ya itu yang saya pikirkan, nanti ke depan setelah usia saya semakin bertambah tua, kira-kira apa ya yang saya harus kerjakan. Nah, waktu itu Tuhan kasih pengertian-pengertian lah, ya saya akan mempersiapkan para pemimpin-pemimpin muda yang baru, saya harus menolong juga bagaimana caranya banyak orang yang mengalami kesulitan, kemiskinan, dan banyak masalah-masalah lain. Itu yang ada dalam hati saya. Tapi itu terus saya gumulkan aja, didoakan, sambil saya tetap mengajar, saya tetap melayani ya di berbagai tempat. Nah, mulai tahun 2016, itu kok saya mendapat kesempatan berbicara mengenai bonus demografi. Jadi Tahun 2016 ya, tuh Pak. tahun 2016 itu isu bonus demografi Indonesia itu sudah mulai dibicarakan orang. 2016 berarti Ya, beberapa tahun yang lalu ya? iya, Udah lumayan. 8 karena itu tahun 8 lumayan. tahun ya. ya karena itu prediksi dari PBB kan bahwa nanti Indonesia tahun sekian akan mengalami bonus demografi. Nah, hal itu saya temukan sehingga saya mendapat kesempatan, ya ini Tuhan juga yang kasih kesempatan, saya itu berbicara di forum-forum yang nasional tentang diminta untuk bicara mengenai bonus demografi. Itu di pimpinan-pimpinan gereja, di pimpinan-pimpinan sekolah teologi. Nah, itu saya mendapat kesempatan untuk itu. Nah, setelah itu saya diminta jadi narasumber lah di webinar-webinar Oh, nasional gitu ya. Ada yang lokal, ada yang regional, ada yang nasional, kira-kira begitulah. Jadi saya semakin sering bicara itu tentang hal itu. Karena tahun 2020 Indonesia sudah mulai masuk ke era bonus demografi itu. Nah, kemudian setelah saya renungkan terus itu, memuncak pada tahun 2019. 2019 itu saya mulai merenungkan lagi, Tuhan ini apa maksudnya gitu. Apa ada sesuatu yang harus saya buat gitu. Nah, saya memang ambil cuti waktu itu, cuti 3 bulan. oh, Ya, ya ya. 7 minggu diantaranya itu saya gunakan di Brisbane, di Australia. Australia. Ya, saya dengan istri, saya ambil waktu di sana. Selain penelitian, saya juga merenungkan hal ini. Nah, selama masa cuti itu saya baca Alkitab lagi, khususnya
kitab Injil-Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saya baca ulang. Saya baca ulang. Itu kok ada sesuatu yang menarik yang saya dapatkan, yaitu kata orang banyak. Kata orang banyak. Ini akhirnya saya garis bawahi itu semua kata orang banyak orang di Alkitab saya. Injil, keempat Injil itu saya garis bawahi semua. Lalu saya hitung kira-kira 146 kali Kali. dipakai. Oh, 146. Ya. Jadi saya mulai tertarik dengan itu. Lalu saya perdalam lagi, orang banyak ini siapa? Oh, mereka itu adalah, saya klasifikasi kan. Mereka itu adalah orang yang belum mendengar Injil, orang yang belum bertobat, orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, orang yang kelaparan, orang yang kehausan. Nah, lalu Tuhan Yesus menghadapi situasi seperti itu. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Lalu muncullah Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Sehingga akhirnya Yesus melakukan tindakan. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menghadapi orang banyak yang seperti domba tidak bergembala itu? Belas kasihannya itu diwujudkan dengan dia memberitakan Injil, dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah, dia menyembuhkan yang sakit, dia melakukan banyak mukjizat, dia menolong yang lemah, ya, dia memberi makan yang lapar, ya, dia menolong orang yang sedang mengalami masalah moral dan sebagainya. Itu yang dia lakukan. Nah, akhirnya di awal tahun 2020 saya ketemu titik temunya. Karena saya bertanya kepada Tuhan, ini apa maksudnya? Jadi saya mendapat pengertian, orang banyak yang kamu temukan di Alkitab itu, itulah bonus demografi Indonesia. Yang sekarang ini sedang kamu hadapi. Wah, Gitu. aku merinding loh, beneran. Beneran. Itu Sama. kan? Ya. Orang banyak yang dihadapi Yesus, sekarang orang banyak yang kamu hadapi ialah bonus demografi. 70% penduduk usia produktif di Indonesia. Jumlahnya lebih dari 200 juta. Itulah orang banyak. Nah, orang banyak itu kan sama. Mereka juga orang yang punya banyak masalah. Ada yang sakit, ada yang kerasukan, ada yang punya masalah moral, punya masalah macam-macam lah. Nah, kamu juga harus punya belas kasihan seperti Yesus. Punya belas kasihan kepada mereka. Nah, itu sebabnya akhirnya saya mendirikan yayasan baru, namanya Yayasan Sabda Holistik Abdi Reformasi, yang kami pakai istilah pasarnya itu, trademarknya itu share ministry. Share ministry, kami bergerak di bidang pendidikan, bidang spiritual, dan bidang sosial. Itu strateginya seperti itu, sehingga dengan itu kami mau menjangkau banyak orang itu dengan belas kasihan Yesus pada mereka. Nah, jadi itulah akhirnya kami ada gerakan, ada khotbah, ada pengajaran, ada webinar, dan segala macam. Ini baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini. Dan salah satunya adalah saya menulis buku itu. Menulis buku yang saya beri judul Generasi Produktif Indonesia. Ini menghadapi tantangan era bonus demografi dalam perspektif Kristen. Nah, itu dulu ya yang latar belakangnya mengapa akhirnya saya menulis buku itu, lalu sudah di launching di Jakarta 23 Mei 2024 kemarin. Gitu. Sudah masuk ke toko-toko buku, Pak? Apa belum? Oh enggak, kemarin launchingnya itu masih dalam bentuk summarize-nya ya, sinopsisnya. Oh, masih Ini sinopsis. baru apa namanya itu kalau di film itu namanya trailernya ya. Oh, trailer. Oh, ya. Nah, nanti masih akan saya lengkapi dan akan dipublikasi. Oke. Gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau sudah publikasi nanti Oke, kayaknya pasti. Theo mau beli satu. Ya, nanti teman-teman beli juga. Jangan Kita lupa. sama Gen Z. Iya. Harus mempersiapkan dari sekarang. Yoi. Iya. Berarti kalau tadi kan di Injil ya, Pak ya, kayak banyak orang banyak. Nah, tapi kalau di Perjanjian Lama, Pak, apakah pernah terjadi juga kayak bonus demografi ini? Ya, jadi ketika Tuhan sudah menaruh visi ini kepada saya dalam hati saya, maka saya menggali. Ya, saya menggali. Minum dulu ya. Ya. Menggali Alkitab. Ya, kan saya memang pengajar di sekolah Alkitab. Dan saya surprise karena ternyata bonus demografi
yang sama itu sudah pernah terjadi di Oh. zaman Israel dulu. Oh. Nah, gini. Nah, tapi sebelumnya gini. Saya punya pemikiran menjadi sebuah prinsip bahwa sebenarnya menurut Alkitab tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit. Apa yang sudah terjadi itu sudah pernah terjadi. Apa yang akan terjadi sudah pernah terjadi. Jadi yang terjadi adalah pengulangan. Ya, pengulangan. Ini prinsipnya dulu. Ya, pengulangan-pengulangan itu. Berdasarkan pengkhotbah itu ya. Pasal 9 ayat 1 dan 2 itu. Dikatakan tidak ada yang baru. Apa yang terjadi sudah pernah terjadi. Apa yang akan terjadi sudah pernah terjadi. Nah, jadi yang terjadi pengulangan. Nah, kalau menurut teori sejarah itu begini ya. Teori sejarah ada 3. Satu, sejarah itu dilihat secara linear. Linear itu garis lurus ini. Jadi sejarah itu bergerak maju aja gini. Yang kedua ada teori namanya teori siklis. Siklis itu sejarah itu berputar ini. Berputar kayak cakram, berputar, balik. Yang ketiga ada teori namanya teori spiral. Spiral itu kayak spiral ini lah. Ya, maju, berputar ke belakang, maju lagi, kayak spiral ini. Nah, tapi saya kemudian memodifikasi teori spiral itu menjadi teori yang saya sebut dengan spiral progresif. Spiral Karena progresif. ya. Mengapa progresif? Karena dia akan terjadi pengulangan, tetapi akan semakin mencapai puncaknya. Oh, semakin maju. Makin maju. Oh, jadi Ya, kolaborasi antara jadi linear gini. tapi spiral Ya, juga. kalau Oh, spiral kan lurus aja gini. ya linear. Ya, linear. Ya, Terus kalau spiral biasa aja gini kan. ya. Tapi ini saya buat spiral progresif. Jadi semakin lama, semakin maju, mencapai puncak. Oh. Puncak inilah tujuan akhirnya Tuhan dalam sejarah manusia. Nah, berdasarkan itu, maka saya menggali banyak hal. Bahwa realitas-realitas yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah pengulangan-pengulangan dari realitas sebelumnya. Dalam hal ini yang sudah dituliskan di Alkitab. Iya. Dalam sejarah dunia juga. Dunia juga. Oh, ya. Ya, karena pola yang ada dalam Alkitab itu menjadi pola realitas dunia. Oh, ya. Gitu. Nah, maka ketika saya merenungkan tentang bonus demografi, saya menemukan pola itu sudah pernah terjadi di dalam sejarah Israel. Nah, kapan itu terjadi di kitab Keluaran? Pada waktu orang Israel menjadi budak di Mesir. Ya, dalam kitab Kejadian bagian akhir kan dikisahkan tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu kan anaknya Yakub, ya kan? Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, Ya. ya kan? Jadi pejabat besar. Sedangkan Yakub dan saudara-saudaranya yang lain itu menderita Kelaparan. ya kan? Akhirnya disuruhlah pergi ketemu dengan Yusuf Di Mesir. Nah, akhirnya mereka ketemulah setelah sekian lama berpisah mereka kan. Lalu mereka tinggal di Mesir, di tanah Goshen namanya. Oh, sama aku. Nah, pada waktu Yusuf meninggal, keturunan orang Israel yang tadinya hanya 70 orang, itu mereka semakin bertambah banyak di tanah Goshen itu. Sampai Fir'aun yang zaman Yusuf itu meninggal, diganti dengan Fir'aun yang baru, yang tidak kenal Yusuf. Nah, disitulah era bonus demografi dimulai. Karena ditulis, bisa dibaca ya dalam Keluaran pasal 1, ditulis bahwa jumlah orang Israel yang ada di tanah Goshen itu semakin bertambah banyak. Mereka bertambah dengan dahsyat, gitu ya. Jumlahnya semakin bertambah banyak. Nah, ini menimbulkan ketakutan akhirnya dari Fir'aun. Karena Fir'aun khawatir, wah ini kalau mereka tambah banyak terus ini gawat nih. Jumlah mereka lebih besar dari kita. Nanti kalau mereka berkolaborasi sama bangsa lain lalu menyerang kita, habislah kita gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Fir'aun menekan orang Israel. Menempatkan mandor-mandor, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya. Tapi yang terjadi semakin mereka ditekan, semakin dikasih pekerjaan yang berat, jumlah mereka semakin bertambah banyak. Banyak, justru. Ini bonus demografi. Lalu dikeluarkanlah perintah yang lebih keras lagi. Disuruhnya bidan-bidan yang melahirkan, yang membantu melahirkan itu, kalau kamu menemukan perempuan Ibrani melahirkan anak laki-laki, kamu harus bunuh dia. Kalau yang perempuan biarin aja. Nah, tapi ditulis dalam Alkitab, bidan-bidan ini adalah orang-orang profesional tapi takut akan Tuhan. Oh. Nah, sehingga dia tidak mengikuti itu perintahnya Firaun.
Jadi yang laki-laki tetap aja dibiarin hidup, termasuk Musa. Termasuk Hmm. Musa lahir dalam situasi seperti itu. Nah, melihat seperti itu, jumlahnya makin bertambah banyak, Firaun tambah marah. Ditanyalah sama bidan-bidan itu, kenapa kalian buat seperti itu? Nah, si bidan ini diberi hikmat Tuhan. Nah. Jadi mereka menjawab, ini begini Tuhan, ya, kalau saya bahasakan sendiri ya. Oh, perempuan-perempuan Ibrani itu kuat-kuat. Jadi sebelum kami bidan-bidan itu datang, itu anak itu udah lahir. Oh, jadi Jadi nggak dari perlu dulu, bantuan. ya nggak perlu bantuan gitu. Nah, akhirnya Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh bidan itu baik. Sehingga akhirnya bidan-bidan itu juga diberkati oleh Tuhan, bahkan kemudian bidan-bidan itu diberi apalah jodoh sehingga mereka menikah. Nah, Hmm. kalau menikah kan berarti jumlah penduduk bertambah banyak lagi. Bertambah banyak. Iya. Nah, itulah yang terjadi sehingga jumlah orang Israel waktu itu di tanah Gosen di Mesir itu mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Itulah zaman bonus demografinya Israel waktu itu. Oh. Keren ya, berarti Gitu. Nah, apa hubungannya dengan Injil-Injil tadi? iya. Hal yang serupa berulang kembali pada zaman Yesus, di mana orang Yahudi itu kan berada di dalam tekanan penjajahan bangsa Romawi. Mereka Oh mengalami ya. kesulitan Ya, ekonomi, ya, ya. mereka dipajak dengan pajak yang tinggi, ya mereka Ya, dalam ya, ya. jajahan. Ya, ya, Jajahan. Ya, benar-benar. sama. Sama dulu Kalau kan di Mesir. jajah Mesir, Mesir. Sekarang kemudian sekarang Romawi. jajah Romawi. Lalu dicatat orang banyak. Orang banyak inilah bonus demografinya pada zaman Yesus. Nah, padahal Musa dan Yesus itu dianggap tipologinya lah. Musa itu tipologinya Yesus. Tip. Jadi Oh, kalau Musa itu dipilih Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, Yesus datang untuk membawa orang keluar dari perbudakan dosa. oh ya. Iya. Jadi ada paralelisasinya Ya, ya. ya, 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 Betul, ya, betul, ya. betul, Paham, betul. paham. Itulah yang saya gali, yang saya tulis dalam buku saya. Hmm. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya berarti ya Pak ya? Sebenarnya bukan hal yang baru. Oh. Hanya belum ada orang yang berbicara atau menuliskannya dalam konteks seperti itu. Gitu ya. Wah, berarti kita spesial banget Kak sih. Spesial. Bisa membahas ini bersama dengan penemu penemu bonus demografi di Alkitab. Iya. Us. Spesial. Enggak pakai telur kan tapi. Oh iya. Karet 2. Karet 2. Mungkin untuk yang selanjutnya nih Pak. Kan jadi kita sebagai generasi muda Kristen nih, yang tangguh dan beriman. Gimana cara kita menyikapi era bonus demografi ini di gereja khususnya? Gimana Pak? Untuk kita sebagai pemuda-pemuda Kristen. Ya. Jadi dari dua sumber teks di Mesir maupun di zaman Yesus, itu ada banyak hal terjadi. Ini menjadi pola. Pola bagi bonus demografi sekarang. Dan yang terjadi itu ada paralelisasi. Contoh, ada lapangan pekerjaan. Di Mesir ada lapangan pekerjaan. Orang Israel dipekerjakan. Ya, zaman sekarang ada lowongan pekerjaan. Tapi dia dipekerjakan. Oleh siapa? Di Mesir, orang Israel dipekerjakan oleh orang asing. Oh iya, oleh orang Mesir. Orang Mesir. Iya, iya. Ya, kan di Mesir ada. Di zaman Yesus juga sama. Orang Yahudi, para pemungut cukai, itu dipekerjakan oleh Romawi. Oh iya, benar. Oleh orang asing. Nah, zaman sekarang hal itu sangat mungkin terjadi. Kita punya lapangan pekerjaan, tapi kita yang diperbudak oleh orang asing. Dikuasai oleh orang asing. Ini salah satu faktanya. Nah, yang kedua, karena terjadi paksaan-paksaan seperti itu, hal itu bisa menimbulkan konflik horizontal. Horizontal. Konflik Oh sesama- ya, sesama manusia. Konflik sesama manusianya, ya kan? Maka terjadi perkelahian juga antar sesama orang Israel sendiri, ya kan? Kan mereka berkelahi tuh. Oh, zaman Sempat kan, zaman zaman Musa Mesir. itu. Oh ya, Di oh Mesir ya, itu. ya, Kan ada ya. yang berkelahi itu kan? Ada. Nah, di zaman Yesus juga sama. Orang-orang pemungut cukai itu, wah mereka sangat dimusuhi oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa itu, gitu kan? Iya, benar. Nah, zaman sekarang kesulitan pekerjaan dan sebagainya bisa menimbulkan perkelahian antar sesama kita sendiri.
sesama tenaga produktif. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Makanya perlu pembinaan spiritual, pembinaan karakter, pembinaan mental. Ini peran gereja tuh. Supaya bagaimana hal yang sama itu jangan terjadi. Lalu perkelahian juga antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. Ya kan berkelahi tuh, mandor dengan tenaga kerjanya. Ya kan? Ya. Zaman Yesus berulang lagi. Nah, zaman sekarang hal itu bisa terjadi. Perkelahian antara tenaga kerja katakanlah Indonesia dengan tenaga kerja asing. Sangat mungkin terjadi. Gitu. Nah, tapi ada positifnya juga. Positifnya adalah Tuhan itu tidak pernah membiarkan sebuah peristiwa di dalam sejarah tanpa kendalinya dia. Dia tetap mengendalikannya. Ini prinsipnya. Nah, oleh karena itu, ketika bonus demografi itu terjadi di Israel zaman Mesir dulu, Tuhan sudah melahirkan calon pemimpin, Musa. Musa. Oh. Musa tidak dididik di Ibrani. Karena kalau dia dididik di Ibrani, dia jadi pekerja biasa. Oh Seperti itu. iya, benar, Nah, benar, jelas. benar. Dia disingkirkan ke Mesir. Seolah-olah ini nggak manusiawi ya. Karena caranya kan dihanyutkan di sungai. Nggak jelas dia mati apa hidup. Nanti kan nggak tahu tuh orang Iya, tuanya, nggak tahu. kan. Nah, tapi atas penentuan Tuhan, akhirnya dia dipelihara oleh anak putri Firaun di istana. Nah, di istana itu kan tempat pendidikannya dia. Dia dapat pengetahuan yang tinggi, dia dapat keterampilan yang luar biasa. Ya, buktinya apa? Dia terampil ya, dia pukul orang sekali pukul mati tuh. Iya, betul. Iya, betul, betul, Ya, betul. artinya dia punya skill, punya ketangkasan berperang yang dia pelajari di Mesir. Nah, artinya apa? Dalam masa bonus demografi itu akan lahir pemimpin. Lahir Musa. Pada zaman Yesus, semua kan disensus tuh, suruh datang semua kan. Suruh mendaftar masing-masing ke Oh daerahnya. iya, 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 waktu Yesus mau Ya. lahir. Ya. Ketika orang Yahudi ditindas oleh orang Romawi, Tuhan menghadirkan pemimpin. Dialah Yesus. Zaman sekarang, ketika bonus demografi terjadi, Tuhan pasti akan melahirkan ada pemimpin-pemimpin baru dari generasi muda. Amin. Generasi muda Kristen. Ya, pemuda-pemuda itu ya. Muda. Nah, tetapi harus diantisipasi juga pemimpinnya ini. Memang Musa pengetahuannya tinggi, ya kan, skillnya luar biasa. Tapi dia mentalitasnya kan mentalitas Mesir. Maka dia menjadi arogan. Jadi dia menjadi seorang yang destruktif, ya, emosional. Melihat keadaan begitu, mandor melecehkan orang Ibrani, dipukulnya mandor itu mati di tempat. Iya, mati. Ya kan? Iya. Ini bisa juga muncul pemimpin yang baru, tapi dengan karakteristik yang arogan. Bisa muncul nih pemimpin seperti itu. Arogan ya. Dia mau menguasai, dia emosional, tidak mampu menguasai diri. Iya, iya, iya. Itu Mau bisa. semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Nah, tapi itu pun juga Tuhan tidak tinggal diam. Akhirnya Musa diproses oleh Tuhan. Oke, maka dia dibuat ketakutan. Begitu dia pukul orang mati, dibuat ketakutan, akhirnya dia melarikan diri kan. Iya, kabur. Kabur ya dari Mesir, kabur ke tanah Midian. Tanah Midian itu padang pengembalaan. Ya, tinggal di rumah gembala, kerjaan sehari-hari mengembalakan kambing domba dan sebagainya. Ini pekerjaan yang bertolak belakang dengan Mesir. Mesir penuh kemegahan, kemewahan yang luar biasa, kaya, tinggal di tempat sederhana. Tapi ini pun ya 40 tahun dia tinggal. Ini pun cara Tuhan untuk memproses karakternya Musa. Untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Gitu kan. Nah, jadi kalau mau langsung dihubungkan, bonus demografi sekarang pun bisa lahir pemimpin-pemimpin muda, tetapi karakteristiknya juga harus dibentuk. Kalau enggak dia menjadi pemimpin yang arogan, yang destruktif, itu bisa menghancurkan. Nah, di kemudian hari, setelah 40 tahun, barulah Musa diangkat jadi pemimpin Israel. Diberi visinya apa? Kamu bawa keluar itu orang Ibrani, orang Israel, keluar dari Mesir, bawa ke tanah Kanaan. Nah, itu hal-hal yang terjadi pada masa bonus demografi di Mesir maupun pada zaman Yesus. Hal yang sama itu terjadi. Nah, pola ini sangat berpotensi terjadi pada masa sekarang. Di era bonus demografi sekarang. Nah, ini yang saya tulis.
Saya ingin memberitahukan kepada para pemimpin di Indonesia ini, entah itu pemimpin bangsa, entah itu pemimpin gereja, untuk mewaspadai ini. Ada dua macam pola, pola yang positif dan pola yang negatif. Ini menjadi panduan untuk kita. Silahkan pilih gitu. Kalau pola negatif yang diikuti, hasilnya seperti ini, negatif juga. Kalau mengikuti pola yang positif, hasilnya positif juga. Jadi sekarang pemerintah harus mengambil keputusan dan pilihan yang tepat. Nah, saya mau menyampaikan itu dalam suara kenabian. Hmm. Ya, nah, gambarannya gitulah Iya, singkatnya iya, ya. paham, paham, paham. Berarti untuk di zaman sekarang kalau dari pembicaraan Bapak tadi yang saya tangkap mungkin ya untuk mengantisipasi munculnya pemimpin-pemimpin yang arogan itu pasti ada peran gereja tuh yang di dalam Ya, untuk mengelola tadi untuk sangat. Ya, moralnya, untuk ya, karakter. Ya, berarti betul. ada impact-nya juga. Maksudnya ada kontribusi gereja di dalamnya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin ke depan Betul. yang supaya tidak arogan. Ya, sangat penting. Itulah makanya gereja harus serius mempersiapkan generasi produktif ini, membentuk spiritualitas, membentuk karakter, membentuk mental. Ya, apapun profesinya nanti. Seperti bidan-bidan itu, profesional tapi juga takut akan Tuhan. Ya, ya. Jadi Jadi nggak ya, cuma pendidikan yang iya, formal SD, SMP, SMA yang penting, tapi iya, pendidikan secara karakter di betul, gereja, salah satunya di gereja Iya, juga betul. ya, penting ya Pak. betul. Jadi gereja punya peran penting di situ, ya kan? Iya, dan kalau jadi pemimpin-pemimpin berarti sudah nggak saatnya lagi buat kayak gereja atau jemaat-jemaat gereja itu memikirkan dirinya sendiri ya Pak. Harus mulai memikirkan gimana dia membawa perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Iya, Iya Pak, gimana itu? iya. Jadi gini, gereja, terutama juga para pemimpin gereja diingatkan bahwa gereja itu kan harus tetap eksis dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ya. Maka para pemimpin-pemimpin gereja jangan egois. Egois yang saya maksudkan hanya mikirin zamannya sendiri aja. Ini. Udahlah, yang penting saya eksis sekarang, yang penting semuanya jalan dengan baik. Nanti urusan berikutnya, urusan lain lagi lah, terserah lah. Gitu. Nggak boleh gitu. Pemimpin itu tetap harus visioner. Pemimpin itu harus tetap memikirkan masa depan. Apa yang dilakukan hari ini harus berdampak positif ke depan. Bukan hanya hari ini untuk hari ini, tapi hari ini harus memikirkan masa depan. Gitu loh. Maka sekarang harus serius mengerjakan ini. Ya kan? Melahirkan generasi-generasi ilahi istilahnya. Kalau saya menggunakan istilah generasi produktif Indonesia. Nah, saya garis bawahi bahwa bonus demografi ini semacam kairos. Kairos itu kesempatan emas untuk kita. Dia tetap jalan terus tuh. Kita setuju apa nggak setuju, dia jalan terus. Kita siap apa nggak siap, dia jalan terus. Ya, makanya saya lagi teriak-teriak soal itu. Mengingatkan semua pihak. Dan saya sendiri juga dengan lembaga saya mengupayakan itu. Ya mungkin kalau aku lihat kayak gereja kadang cuma mikirnya ya mikir apa yang baik bagi dirinya sendiri ya Pak. Kayak misalnya khotbah, ya khotbah apa yang dibutuhkan sama jemaatnya. Betul. Dalam dengan kata lain mungkin menutup mata dengan apa yang akan terjadi dengan Iya. bangsa ini. Ya Betul. yang menjadi urusan pemerintah ya biarlah urusan pemerintah. Iya. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Enggak. Pak, ya. Kan Karena gereja juga ya punya bagian kan. kontribusi Betul. dalam mempersiapkan generasi muda juga. Iya. Wah, Keren berarti. Maksudnya kayak memang ini pengulangan yang sudah terjadi sebelumnya Pak ya. Jadi saya kan tadi sedikit mau membahas perkataan Bapak tadi seperti bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Nah, Iya. itu bagaimana Pak? Sebagai kita ini anak-anak muda yang ya mungkin kita nih anak-anak muda yang produktif, yang suka bekerja, yang istilahnya bisa dalam tanda kutip mengejar kesuksesan ya Pak ya. Iya. Jadi untuk menyikapi agar kita bisa seimbang tuh Pak. Jadi untuk tidak semata-mata kita mengejar kesuksesan kita, tapi kita harus mengimbangi dengan pertumbuhan iman kita, itu bagaimana Pak? Jadi untuk anak muda, mungkin teman-teman di rumah gitu pesannya. Betul. Jadi itu prosesnya. Di bonus demografi di Mesir ada contoh yaitu bidan yang takut akan Tuhan. Lalu contoh yang lainnya adalah Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang cendekiawan, berpengetahuan, berketerampilan, akhirnya diproses Tuhan, punya spiritualitas yang baik, lalu dia diangkat jadi pemimpin. Di zaman Yesus juga sama. Yesus itu merekrut
kaum profesional, ya kan, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka orang-orang profesional, nelayan ya, nelayan. Lalu si Lewi itu Matius, dia adalah pemungut cukai, jadi orang keuangan dia kan. Nah, si Yudas juga sebenarnya, tapi dia gagal kan. Gagal. Oh iya iya. Nah, itu Tuhan Yesus rekrut, lalu Tuhan Yesus memproses mereka, mempersiapkan. Ya. Nah, satu gagal, tinggal 11 ditambahkan dengan Matias. Mereka 12 orang mengguncang dunia. Kekristenan menjadi tersebar ke seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita harus menghadapi tantangan itu juga. Jadi generasi muda ini yang ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan secara full time, ya baik juga, itu Tuhan perlukan juga. Tapi yang lain mau sukses di profesinya kan. Semua harus punya profesi. Profesi itu artinya skill lah, keunggulan kita dalam bidang tertentu. Entah itu melalui jalur pendidikan formal atau tidak formal, saya tidak persoalkan di sini. Yang penting dia punya skill lah. Nah, tapi skill itu bukan hanya semata-mata untuk cari uang supaya dia hidup. Bukan hanya itu maksudnya. Yang Tuhan mau adalah melalui profesimu, kamu tetap hidup takut akan Tuhan. Sehingga kebergunaannya itu bukan hanya soal kamu akhirnya bisa punya uang, bisa memperkaya diri dan sebagainya. Itu tidak cukup. Tuhan menambahkan dengan spiritualitas, yaitu takut akan Tuhan. Nah, di sini peran gereja penting. Ya, gereja dalam pengertian keluarga-keluarga kita juga sih ya. Keluarga kita juga mempersiapkan anak-anaknya secara rohani. Lalu sekolah, di sekolah juga ada pembinaan mental, ya kan? Iya iya. Mengerti dan sebagainya. Lalu gereja juga pembinaan spiritual. Nah, itu penting sekali. Sekarang harus diarahkan ke situ. Jangan anak muda hanya diajarin hal-hal yang bagaimana sukses dalam bisnis, sukses dalam karier. Itu penting, tapi secara rohani belum cukup. Jadilah bidan yang takut akan Tuhan. Jadilah nelayan yang menerima Yesus. Jadilah pemungut cukai yang menerima Yesus. Akhirnya menjadi murid Yesus, lalu mereka mengguncangkan dunia. Gitu. Wah. Ya kan? Iya iya iya. Paham paham Pak. Berarti nggak cuma mengejar dunia ya Pak ya, Ya. dalam tanda kutip. Betul. Tapi kita juga harus mempertahankan, bahkan mengembangkan iman kita supaya ya tetap ujung-ujungnya kembali lagi ke pembahasan kita di awal tadi, supaya tidak terjadi konflik horizontal. Ya, Ya Pak. itu dampak Karena yang serius itu. karena bisa jadi nggak semua di lingkungan kerja kita, di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan kita itu semuanya orang Kristen. Bahkan bisa jadi didominasi oleh yang bukan Kristen. Betul. Nah, kalau misalnya yang Kristen juga ikut-ikutan membuat konflik, menjadi sumber konflik, ya tetap nggak akan habis dong konflik horizontalnya. Betul. Ya kan, kalau kita udah ke gereja, terus kita udah diajarin karakter gini-gini, terus kita keluar, tapi terus dilepas semua yang sudah diajarin di gereja, ya sama aja dong. Sama aja, bohong. Apa bedanya kita dengan dunia? Yang lain, ya. Yes. Betul. Oke, mungkin selanjutnya nih Pak. Nah, kan ada tadi untuk usia range dari yang produktif itu berapa tadi? 15 sampai 64 tahun. Ya. Ya, itu untuk yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun itu apakah bisa berdampak nih Pak untuk bonus demografi? Yang di bawah. Di bawah dan di atas. Yang di bawah di atas. Ya, kalau kita bicaranya dampak agak panjang, itu tentu yang 14 tahun ke bawah itu perlu dipersiapkan. Karena kan sebentar lagi dia memasuki usia itu. Oh iya. Ya kan, memasuki usia itu. Sehingga dia perlu dipersiapkan, sehingga begitu dia memasuki dia sudah paham. Dan juga sudah siap secara mental. Oh, saya udah masuk ke usia produktif nih. Sehingga saya akhirnya ya itu tadi, harus profesional tapi juga harus takut akan Tuhan. Jadi profesionalitas dengan spiritualitasnya harus berimbang. Nah, kita perlu persiapkan. Jadi pelayanan anak, pelayanan tunas remaja itu menjadi penting, penanaman nilai-nilai awal. Ya, sebelum mereka memasuki usia produktif. Nah, bagaimana dengan yang 64 ke atas atau 65 ke atas?
sebenarnya umur 65 itu kan masih berada di dalam tingkat kedewasaan seseorang ya. Artinya masih struggle sebenarnya. Ya. Dan mereka mempunyai potensi-potensi. Mereka punya potensi. Lalu apa yang harus dikerjakan untuk orang-orang usia itu? Kita juga tetap harus memberdayakan supaya orang-orang ini menopang generasi produktifnya. Oh, Menopang, jadi support. mensupport. Ya. Kalau anak muda itu tenaganya kuat, modalnya kurang. Oh iya, ya bener banget, bener banget, ya, ya, ya. Ya kan? Nah, kalau orang-orang tua kita kan ya tenaganya udah lemah, tapi kan mereka pengalamannya banyak. Ya, Cara-caranya, strateginya semua kan mereka udah paham ya. Iya. Lalu mungkin modalnya sudah ada. Iya. Kan? ya. Ini mensupport ya, muda. Mensupport. Nah, itu sama dengan waktu zaman Musa, itu peperangan terjadi. Yang di lapangan itu Yosua. Karena Yosua yang muda Oh iya, menghadapi orang Amalek. Perang deh. Tapi kemajuan dan kemunduran perang itu ditentukan oleh 3 orang tua di belakang. Yaitu Musa, Harun, dan Hur. ya, ya, Karena ya. Musa yang pegang tongkat. Tapi Musa sendiri juga tidak bisa. Harus ditopang 2 orang. Karena kalau Musa begini terus, capek juga kan. Kalau sepanjang hari tangannya begini terus kan capek ini. Ya, Akhirnya ditopang oleh Hur dan Harun. Dipegang tangannya. Ditahan. Kalau tangannya Musa tetap terangkat, Yosua menang. Kalau tangan Musa mulai melemah turun, orang Israel terdesak di lapangan. Nah, ditopang oleh 2 orang. 2 orang ini pun juga terbatas. Akhirnya diganjal pakai batu. Iya kan? iya. Nah, tapi Musa kan tidak bisa ngangkat batu sendiri. Karena dia tetap harus pegang tongkatnya begini. Hur dan Harun menggeser batu supaya tangan Musa tetap terganjal batu ini sehingga tetap teracung. Kalau teracung, Yosua menang di lapangan. Begitu juga sekarang generasi ini. Orang tua jangan dilecehkan. Orang tua itu menjadi kekuatan yang mensupport generasi produktif. Nah, gereja perlu mengingatkan fungsi ini. Gitu ya, kepada orang yang usia 65 tahun ke atas yang dianggap non produktif bukan berarti sudah nggak ada gunanya lagi. Dibuang aja, enggak. Wah, ekstrim, Enggak. ekstrim. Ekstrim banget tuh kan. Enggak, mereka masih punya potensi yang harus mensupport generasi produktif. Sampai selesai hidupnya lah. Ya, dan itu kan peran penting. Dan mereka akan menjadi orang yang masih merasa berguna. Karena persoalan orang tua kan kalau dia merasa tidak berguna. Ya, Itu ya. penyakit psikologis namanya uselessness. Gitu. Ketidakbergunaan. Itu penyakit orang yang udah pensiun, apa namanya post power syndrome gitu ya. Nah, gereja harus mengingatkan orang senior ini untuk memerankan peran itu. Maka yang di bawah 14 tahun itu dipersiapkan, yang produktif berjuang, profesional dan spiritual, lalu yang senior 65 tahun ke atas mensupport tenaga produktif. Nah, keren kan? Keren, keren, keren. Gitu. Jadi secara menyeluruh itu masih punya peran masing-masing ya, Pak, Masing-masing. ya? Masih. Iya. Ya, kan memang kita harus hidup berperan sampai titik hembusan terakhir nafas kita. Iya, bener sih. Iya Itu, kan? iya itu kalau bisa sampai kayak gitu wis Ya. bener-bener maksimal banget Ya, hidupnya betul. tuh. Wah, Jadi orang tua-tua ini jangan kita singkirkan, teman-teman. Justru kita ambil satu modal penting, pengalaman. Karena modal pengalaman. paling berharga kalau menurut saya pengalaman. Iya. Guru terbaik adalah pengalaman. Dan kita punya tenaga, tapi mungkin secara pengalaman kita kurang. Iya, betul. Dan siapa yang punya pengalaman? Orang tua. Orang tua. Oke, mungkin dari Pak Darmanto ada pesan-pesan untuk generasi Muda produktif, Kristen. generasi muda Kristen agar bisa berkontribusi. Ya, jadi Alkitab telah mencatat pola kerjanya Tuhan di dalam sejarah. Jadi Tuhan sudah membuat pola-pola yang ada dalam Alkitab dan pola itu juga terjadi dan berlangsung di sepanjang sejarah manusia sampai hari ini. Dan oleh karena itu tentang bonus demografi itu polanya sudah ada di Alkitab dengan segala problematika yang ada. Guru yang baik pengalaman ya. Ya. Makanya belajarlah dari sejarah. Jangan mengulangi kesalahan sejarah.
Ya, kalau kalau tokoh nasional kita Bung Bung Karno ya, dia Iya. mengatakan jas merah itu. Oh iya, Jangan sekali-sekali sekali-sekali melupakan melupakan sejarah. sejarah. Nah, sejarah ini penting. Nah, untuk apa? Jangan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bonus demografi polanya ada di Alkitab, baik zaman Musa maupun zaman Yesus. Di sana sudah ada polanya, ada plus minusnya, ada pola negatif, ada pola positif. Maka sekarang kalian generasi muda ambil pola yang positif dalam segala aspek, ya, supaya berkarya lalu memberikan dampak yang positif bagi diri sendiri maupun juga bagi keluarga dan bagi masyarakat. Ya, nah disinilah peran gereja akan menjadi begitu penting ya dalam menghadapi era bonus demografi ini. Saya rasa itu ya. Oke. Mungkin bisa jadi sekaligus sebagai kata penutup ya, Pak. Ya. Atau mungkin ada tambahan lagi? Ya, jadi itu aja, belajar dari sejarah, pilihlah pola yang positif dari sejarah untuk menghadapi realitas sekarang. Maka ke depan akan memberikan dampak yang positif juga. Ya. Tinggalkan yang negatif. Oke. Ya, jadi pinter-pinter memfilter ya, Pak ya. Ya, betul Kalau sekali. sama kayak kita pilih pertemanan. Betul. Zaman sekarang itu kan banyak ya. Teman-teman yang toksik. Toxic. Was, Tuh. gak terhitung jumlahnya. Betul. Ya, jadi buat teman-teman semua, pilihlah pola yang positif. Tinggalkan pola yang negatif. Yoi, agar bisa menjadi agen perubahan. Betul. Mantap, menuju Indonesia emas. Yoi. Yoi. Oke, sebenarnya sudah cukup lama kita berbincang-bincang ya. Sudah panas. Panas. Terus kayak Leo wis keluar asap gitu. Iya. Ya, cuma gak ketangkep di kamera. Oke, sudah mungkin hampir 1 jam. Oh enggak dong. Gak sampai lah. Iya. Gak, itu terlalu lebay sih, Bro. Berbola. Oke, mungkin sampai sini untuk pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Darmanto yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing tentang bonus demografi kepada teman-teman kita, terkhusus Youters yang di rumah. Jadi fun fact, Youters itu panggilan teman-teman kita, Pak, pemuda Oh, di oke. GKKI ini. Ya, mantap. Maju terus. Yoi. Jadi terima kasih Pak untuk waktunya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan Dan selalu, menonton. menonton penonton setia kita. Yoi. Sekarang untuk episode kali ini sama episode yang kemarin kita agak beda. Jadi kita rilisnya di YouTube. Betul? Ya, kemarin ya di YouTube sih. Iya, di YouTube juga kan. Iya. Cuma kan kita yang agak beda adalah kita kelihatan mukanya. Iya, bergambar. Yoi. Oke. Jadi jangan lupa tantikan Episode-episode selanjutnya. episode selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah keren. Betul. Yoi. Pasti penasaran untuk episode-episode selanjutnya? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Subscribe, GKKI. like and comment and share. Nah, kalau ada kritik-kritik, saran, tanggapan-tanggapan bisa langsung di kolom komentar di bawah. Iya, kalau biasanya kita kalau suara kan nggak bisa gini-gini ya, anjay. Ketik di kolom komentar di bawah, tenang, kita nggak matiin komen kok. Iya. Kita menerima segala hate comment atau komentar bebas, teman-teman. Mau positif negatif Iya, kita kita terima. Oke. 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 Mungkin sampai kali ini aja gue udah pembicaraan pada hari ini. Terima kasih Bapak dan teman-teman yang di rumah. Oke. Oke, see you. Youters. Sampai jumpa di episode berikutnya.